Siapa yang tak kenal Spiro? Kota sejuk, tenang, indah, dan penuh kedamaian. Dulunya merupakan sebuah kecamatan. Dan kini setelah pemekaran, Spiro menjadi ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan kini Spiro lebih berkembang lagi dengan berdirinya pesantren yang menambah hasanah baru, bagai mutiara tersembunyi di desa terpencil, yaitu pesantren modern Darul Mursyid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua ayat di atas tadi sangat erat kaitannya dengan episode Jejak Islam kali ini. Kita berada di sebuah pondok pesantren yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua. Tentunya mencerdaskan anak bangsa di bidang agama. Pondok pesantren itu ada di sebuah lereng bukit. Selain mengajarkan nilai-nilai agama, yang uniknya melahirkan sains-sains yang sangat luar biasa. Pondok pesantren itu bernama Pondok Pesantren Darul Mursyid yang ada di sebuah desa Sidapdap di Kecamatan SD-Hole di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin lebih dalam mengetahui tentang pondok pesantren ini yang sangat mengharumkan Sumatera Utara. Gimanakah tentang visi misi, tentang latar belakang, dan apa saja yang ada kegiatan di dalamnya? Mari ikuti Jejak Islam. Alhamdulillah, pemirsa Jejak Islam, sekarang kita sudah berada di Pondok Pesantren Darul Mursyid di Desa Sidapdap Simanosor di Kecamatan SD-Hole di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mari kita ikuti Jejak Islam. Alhamdulillah pemirsa, di pondok pesantren ini diterapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 sirna dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tenangnya saya berada di suasana pesantren yang asri ini. Ya, semua tertata begitu rapi. Udara sejuk membuat saya merasa betah di sini. Tempat yang begitu indah.
dikelilingi dengan perbukitan, dan udara sejuk membuat saya menjadi tenang dan begitu nyaman. Ya, memang cocok tempat ini dijadikan pusat pembelajaran Islam. Rasa penasaran saya, ada baiknya saya jumpai pemimpin pondok pesantren ini. Alhamdulillah, kita sekarang bersama Bapak Pimpinan Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Darul Mursyid. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang Darul Mursyid. Ini pesantren didirikan pada tahun 1993. Kami sekarang sudah berusia 28 tahun di Desa Sidapdap Simonosor, Kecamatan Saipadolkole, Tapanuli Selatan. Didirikan dengan maksud adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM Indonesia pada awalnya. Kita ingin betul-betul menghasilkan saintis-saintis Islami. Makanya mungkin selain titik berat pendidikan Islami, juga pendidikan sains adalah menjadi titik perhatian kami di pesantren ini. Dengan kekuatan sekarang ini lebih kurang 250 guru dan karyawan. Santri kita ada berapa lebih kurang, Pak? Saat ini 800 orang. Ya, alhamdulillah kita sudah mencapai prestasi yang membanggakan lah. Karena sesuai dengan misi kita hendak menghasilkan calon intelektual muslim yang mandiri. Seperti apa itu, Pak, pola pendidikan sains di dalamnya? Ya, itu kita pelajari dan itu menjadi bagian penting, tapi kita juga kombinasi dengan pendidikan agama yang kuat dan mapan. Seperti saat ini kami mengkombinasikan pendidikan matematika dengan pendidikan ilmu falakiyah. Bagaimana nanti akan timbul, akan lahir dari pesantren Darul Mursyid ini ahli-ahli falakiyah Islam. Alhamdulillah kalau prestasi kita di tingkat sains saya kira sudah diakui di Sumatera Utara. Kita artinya di Olimpiade Sains Nasional, baik di bawah jajaran Kementerian Pendidikan Nasional maupun di jajaran Kementerian Agama. Saya kira masyarakat juga sudah mengetahui bahwa Darul Mursyid hari ini ya termasuk mungkin yang terbaik prestasi di dalam bidang sainsnya. Saya juga membaca dan mendengar tentang pondok pesantren ini yang punya kurikulum ekstrakurikulernya yang sangat luar biasa, yaitu tentang dunia kopi. Ini gimana, Pak? Sebenarnya itu berangkat dari perubahan misi kami, yaitu mulai dari 2018, kami sesudah mencapai visi terakhir kami merubah misi kami dari hanya sekedar lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan umat dengan target untuk bagaimana meningkatkan kejayaan peradaban Islam. Nah, itu, dan salah satu implikasinya adalah kami mengembangkan industri kopi terpadu Darul Mursyid, yaitu mulai dari perkebunan sampai kepada pabrik dengan mengikut sertakan masyarakat. Dan santri kami juga ikut di dalamnya. Tujuan umumnya meningkatkan kejayaan peradaban Islam itu melalui pendekatan peradaban, yaitu baik dari sudut ekonominya, dari sudut pendidikannya, dari sudut sosialnya. Kami juga mengembangkan sini atau membiasakan warga kami mulai dari santri, karyawan, guru dan sebagainya. Kita ada satu program di sini pada hari Jumat, kita membiasakan semuanya untuk berinfak, yang 1 sen pun itu tidak ada kita gunakan untuk ke dalam, tapi untuk kepentingan bagaimana kita memajukan peradaban Islam, misalnya membantu pembangunan masjid, rumah tahfiz, apakah itu pembangunan di daerah minoritas dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita sudah membantu lebih kurang 800 masjid. Harapan kepada pemerintah adalah tolong pemerintah juga membantu, ya, menyokong kami dengan misi yang mulia ini, misalnya menyediakan infrastruktur baik jalan, penerangan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil layli wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda.
Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Fenomena yang menarik di pesantren, sehabis sholat subuh, para santri menikmati sarapan pagi bersama. Karena kita sadari, makan adalah saat di mana kita menerima berkat dari Tuhan. Dengan makan bersama, kita diingatkan akan adanya sebuah pemeliharaan yang senantiasa ada dari Sang Pencipta. Di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, makan bersama-sama itu bukan hanya sebuah sarana menjalin komunikasi horizontal, akan tetapi juga menimbulkan komunikasi vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta. Selepas sarapan pagi, para santri mengambil pakaian laundry yang memang sudah tersedia di pesantren ini. Mereka dididik hidup terbiasa disiplin, rapi, bersih dan teratur. Terlihat sebelum memasuki pelajaran, para santri berjalan berbaris, mulai dari asrama sampai ke lokasi sekolah, sambil menyanyikan lagu march pesantren. Sungguh, pesona pemandangan indah dan menakjubkan. Angka. Berarti kalau bahasa cepatnya, variabel itu adalah simbol-simbol atau huruf-huruf selain dari angka. Apa dikatakan nih? Nanti dalam aljabar. Oke, ada kira-kira yang mau bertanya? Oke, di belakang sana. Variabel itu apa, Mi? Variabel itu adalah simbol atau peubah selain dari angka. Jadi semuanya mulai dari huruf, simbol yang tidak angka itu dikatakan dengan variabel. Bagi kami, Darul Mursyid adalah sekolah yang telah membuat pribadi kami menjadi pribadi yang lebih mandiri. Serta kami mampu bersaing di bidang olimpiade di seluruh Indonesia ini. Bagi kami, Darul Mursyid telah mengubah jalan hidup kami. Yang pertama, kami masih berpikir bahwa dunia itu hanya sebatas bekerja, makan, tidur, dan kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Tapi dengan kami sekolah di Darul Mursyid, kami sadar bahwa luas-luasnya dunia itu. Bagi kami, Darul Mursyid telah memberikan banyak jasa bagi kehidupan kami. Darul Mursyid adalah sekolah yang mencetak juara Olimpiade Sains di tiap tahunnya, baik itu dari tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini disebabkan Darul Mursyid memiliki guru-guru yang berkualitas, serta manajemen pendidikan yang baik dalam mendidik santrinya. Terbukti, setiap tahunnya, santri Darul Mursyid lolos ke berbagai olimpiade di tingkat nasional maupun internasional. Hal inilah yang menyebabkan kami sangat bersyukur menjadi santri Darul Mursyid ini. Kami harap Darul Mursyid dapat mencapai tujuannya, yaitu sebagai pelopor peradaban umat Islam dan menjadi pesantren sains terbaik di Indonesia. Dengan begitu, Darul Mursyid dapat menjadi contoh bagi seluruh pesantren di Indonesia ini. Pesantren Darul Mursyid adalah pesantren yang sempurna bagi kami. Di sini kami merasa kekompakan yang belum pernah kami merasakan di luar. Di sini kami merasakan sifat-sifat kekeluargaan yang semenjak kami berada masuk di dalam pesantren ini.
visi dan misi ini semoga Darul Mursyid bisa menjadi pelopor pusat peradaban Islam dan kiblat sains di Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah berada di salah satu kegiatan yang ada di pondok pesantren ini, yaitu perpustakaan yang sangat unggul menjadi andalan di pondok pesantren ini. Sangat mengamalkan apa yang Allah katakan dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kita disuruh untuk membaca. Satu di antara pondok pesantren ini memiliki perpustakaan yang unggul. Pesantren modern unggulan terpadu Darul Mursyid berbeda daripada pesantren-pesantren lainnya. Tujuan pendidikan pesantren modern terpadu ini adalah menjadikan para santri siap terjun di masyarakat menjadi pemimpin berintelektual. Adapun pendidikan intrakurikuler berupa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, ekonomi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang tidak kalah menariknya, dalam pesantren ini pelajaran Quran tajwid, Quran hadits, fikih, akidah akhlak, teknologi informasi dan komunikasi menjadi pelajaran yang diutamakan dalam pondok pesantren ini. Bermacam-macam kegiatan ekstrakurikuler di pesantren modern Darul Mursyid ini sungguh sangat menarik perhatian saya karena sangat menantang dan mengasyikkan. Bismillah, pemirsa, sekarang ada yang unik dari pondok pesantren ini, yaitu menguji adrenalin outbound. Doakan, bismillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silakan masuk, Pak. Ngopi kita, Pak. Baik. Kopi. Duduk menikmati kopi di dalam kafe membuat saya betah untuk berlama-lama. Kafe ini disuguhkan untuk istirahat guru dan kunjungan orang tua santri dan para tamu, karena Sepiro terkenal dengan kopinya. Ide ini tertuangkan untuk mendirikan pembudayaan kopi serta mendirikan kafe di dalam areal pesantren.
Pembudidayaan kopi di pesantren ini melibatkan warga setempat dengan cara pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan berupa pembinaan, bibit peralatan diberikan secara gratis dan cuma-cuma. Infak dan sedekah dari pesantren sungguh sangat luar biasa. Dampak positifnya kehadiran daripada pesantren modern unggulan terbaru Darul Mursyid yang berada di SD Hole ataupun di Simanusor Julu sangat banyak dampak positifnya. Pertama, di bidang usaha, yaitu pertama sekali penginapan. Artinya pesantren Darul Mursyid tidak menyediakan penginapan baik untuk orang tua santri juga tamu-tamu kita yang datang dari luar. Di bidang pertanian ataupun ekonomi, di sini pesantren banyak kali mendukung atau memberikan bantuan untuk ke masyarakat umat, termasuk dia zakat profesi dari guru atau karya yang berada di pesantren Darul Mursyid untuk membantu para petani kita. Ada lagi Ginju namanya, gerakan impak Jumat terpadu, dan juga membuka usaha. Inilah usahanya sekarang di pesantren ini, yaitu pabrik kopi. Mudah-mudahan ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmati tatimmas salihat. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita di Jejak Islam kali ini sudah usai. Kita mendapatkan pelajaran sangat berharga dari sebuah pondok pesantren Darul Mursyid yang memiliki visi dan misi yang sangat luar biasa, yang ingin menciptakan saintis-saintis yang ada di Indonesia, dan itu terlahir dari pondok pesantren Darul Mursyid. Semoga pondok pesantren modernisasi yang ada di desa terpencil ini menginspirasi kita semua dan dapat mencerdaskan anak-anak bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa' ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.